Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang guru SMP Negeri 2 Kasokandel yang sehari-hari tugasnya mengajar dan berkolaborasi dengan siswa-siswi. Di video kali ini saya akan mencoba mengembangkan tentang model pembelajaran group investigation. Untuk itu, mari kita simak videonya. Baik, model pembelajaran group investigation dilakukan dengan cara pengaturan siswa bekerja dalam kelompok kecil, menggunakan pertanyaan kooperatif, diskusi kelompok, serta perencanaan dan proyek kooperatif. Berikutnya, model group investigasi ini, siswa diberi kebebasan untuk membuat kelompok dengan jumlah anggota 2-6 orang. Selanjutnya masing-masing kelompok memilih topik materi yang telah dipelajari dan membagi topik-topik tersebut menjadi tugas pribadi. Kemudian selanjutnya hasil dari pekerjaan tugas pribadi, anggota dipersiapkan untuk menyusun laporan kelompok. Laporan setiap kelompok disajikan di depan kelas atau dipresentasikan. Untuk itu, model pembelajaran group investigation ini lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruangan kelas. Anak-anak sekalian, perhatikan, ini adalah kelompok 5 ya, untuk presentasi. Kita simak semuanya. Yang mudah-mudahan ini juga bisa merupakan sebagai contoh kalian ya. Untuk itu mari kita bersama-sama simak bagaimana presentasi untuk kelompok 5. Untuk waktu dan tempat Bapak persilakan ke kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki. Saya Wiwit. Inilah langkah-langkah kegiatan pembelajaran model pembelajaran group investigation. Langkah pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen, 3-5 siswa, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian langkah kedua, pada tahapan siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan dari guru tentang maksud pembelajaran dan tugas-tugas kelompok yang harus dikerjakan. Kemudian berikutnya langkah ketiga, guru mengundang ketua-ketua kelompok untuk memberikan tugas berupa lembar kerja siswa secara kooperatif dalam kelompoknya. Kemudian langkah keempat, siswa mengumpulkan informasi dari setiap anggota kelompok. Kemudian langkah kelima, siswa melakukan diskusi tentang permasalahan tersebut. Kemudian siswa menuliskan hasil diskusi tersebut dan selanjutnya untuk mempresentasikan di depan kelas. Langkah keenam, siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Atau RTP, rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Peran rumah tangga produsen yang pertama, memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, sebagai faktor pengguna produksi. Rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Regulator, artinya perekonomian pemerintah harus diatur sehingga dapat menyejahterakan masyarakat secara adil. Dalam pemaparan model pembelajaran group investigation, memang ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran group investigation, yang pertama, model pembelajaran group investigation memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua,
penerapan model ini mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Yang keempat, model ini juga melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi dan mengungkapkan pendapatnya. Yang terakhir, yang kelima, memotivasi dan mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar, mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Kemudian berikutnya, kekurangan dari model pembelajaran investigasi. Yang pertama, kekurangannya sedikitnya materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan. Kemudian yang kedua, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Yang ketiga, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran investigasi kelompok. Model ini cocok untuk diterapkan pada suatu topik yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan yang dialami sendiri. Berikutnya, kekurangan yang keempat yaitu diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. Kemudian yang kelima, siswa yang tidak tuntas memahami materi prasyarat akan mengalami kesulitan saat menggunakan model ini. Demikian pemaparan model pembelajaran group investigation. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.